Orang kalau terlalu mencintai, Pak, Allah akan menguji dia dengan apa yang dia cintai. Overthinking, terlalu berharap, nanti sedikit saja tidak diperhatikan merasa sakit hati karena terlalu mencintai. Sementara Rasulullah mengingatkan kita, cintai orang yang kamu cintai sekedarnya. Gimana ya menurut saya? Kita harus mencintai seadanya aja katanya. Iya betul, tidak boleh berlebihan ya. Karena kalau berlebihan itu nanti kalau misalnya ditinggal, jadi makin sakit sekali gitu kan. Nah, hubungan misalnya dengan istri pun juga sekedarnya aja cintanya gitu. Dengan semua, dengan siapapun, dengan anak, dengan istri, dengan Gitu ya, dengan anak juga ya. Iya, Merujuk ke kisah Nabi Ibrahim itu. iya. Kan Nabi Ibrahim tiba-tiba suruh menyembelih anaknya, bayangkan coba. Tapi dia kan karena dia cintanya kepada Allah jauh lebih besar daripada cinta kepada anaknya, ya dia mau melaksanakan gitu kan. Bahwa itu sebenarnya mengajarkan bahwa apabila cinta ya sekedarnya saja gitu. Ya kepada makhluk ya, tapi kepada Allah ya harus full cintanya. Karena Allah tidak mungkin meninggalkan kita. Kenapa emangnya nggak boleh kita mencintai sepenuh hati? Ya itu tadi, bukan masalah sepenuh hati. Kadang-kadang cinta itu kan banyak diisi sama nafsu juga kadang-kadang. Ya kan, kalau kita bilang nafsu itu tidak mesti nafsu seks, tapi rasa ingin memiliki yang berlebih-lebihan itu juga akan membuat orang kalau ada sesuatu yang kurang beres sedikit aja kita jadi kecewa. Dan itu dampaknya juga tidak baik juga buat orang yang sangat dicintai ini tadi. Oh iya, benar juga sih. Jika belum punya apa-apa, jangan punya siapa-siapa. Pergilah, engkau belum pantas untuknya. Ada orang tua di rumah yang harus kau banggakan. Jika belum punya apa-apa, jangan punya siapa-siapa. Kalau belum sukses nggak usah nyari cewek lah gitu lah kan, gitu maksudnya. Di antaranya ya. Ukuran sukses itu kan tiap orang bisa beda-beda. Pegang satu hal yang saya selalu tekankan itu ya. Orang yang sukses itu orang yang bahagia. Ya, jangan lupa bahagia itu ada dalam hati kita kan. Kalau misalnya di sini yang dibicarakan in terms of karir gitu misalnya, ya kamu jangan fokus kerja dulu. Kamu ini belum sukses gitu. Orang tua di rumah masih belum bangga. Gitu. Kan tidak semua orang tua itu berpikir bahwa kamu mesti kaya dulu, mesti punya rumah besar, punya mobil, punya enggak usaha. Tapi Ya, kan anaknya ngelihat aja gitu maksudnya, nggak dikeluarkan dari kata-kata. Kita aja di rumah misalnya masih kurang ini, kurang itu. Apakah wajar kalau saya mau membuat keluarga baru tapi rumah saya sendiri masih ada kurangnya misalnya gitu? kurang dan tidak itu kan subjektif. Memang tidak ada habisnya kalau begitu itu. Tapi ketika kurangnya memang benar-benar kurang gimana? Ya kalau benar-benar kurang ya kita boleh mempertimbangkan itu, mempertimbangkan. Jadi semua itu harus dipikirkan mana yang perlu didahulukan, yang mempunyai daya ungkit yang kuat. Kalau misalnya kawin itu mempunyai daya ungkit yang lebih kuat, ya sudah menikahlah. Mungkin dengan menikah tuh hatimu akan tenang, terus kamu bisa memperluas lagi cakrawala berpikir, Bisa jadi lebih sukses lagi gitu ya? ya. Jadi Atau misalnya bisa juga, wah saya kalau kawin nanti malah jadi parah, kehidupan saya ekonominya masih begini, ya bisa juga. Jadi Udah perkawinan, ya jadi pertimbangan. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa ialah nomormu. Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Nah itu tadi adalah puisi dari Joko Pinurbo. Ya, memang manusia ini kadang-kadang itu ingatnya kepada Tuhan dikala dia sempit. Nah itu kan tidak boleh kan. Dia harus selalu ingat kepada Allah. Kenapa? Karena semua yang kita miliki ini adalah pemberian dari Allah. Tidak ada satupun yang hasil karya kita murni, itu tidak ada. Bukan karena usaha kita sendiri, bukan? Ya kita usaha itu menjemput dengan cara yang baik. Tapi yang menetapkan Allah. Bernapas sekarang. Orang kan kelihatannya bernapas itu sepele, seolah-olah itu menjadi hak kita. Padahal itu tidak. Itu kan rahmatnya Allah tuh. Jadi ya orang harus selalu ingat itu. Kalau orang ingat ya kan bahwa semua ini adalah milik Allah, maka dia tidak akan sombong. Karena dia sebetulnya tidak punya apa-apa. Kedua, dia akan selalu bersyukur pada Allah. Dan jangan lupa, orang yang bersyukur itu nikmatnya akan ditambah terus sama Allah. Tapi yang iyanya gini sih ya, yang usaha banyak, yang kaya sedikit, yang usaha keras itu banyak sebenarnya orang. Makanya jadi itu menunjukkan bahwa orang itu jangan menyombongkan usaha. Karena belum tentu kamu usaha keras, belum tentu kamu berhasil. Ada faktor penunjukan dari Tuhan juga ya. Iya, ada pertolongan dari Allah.